udah sampai ya bukunya. Oke, semuanya buka halaman 123. Buka buku halaman 123. Oke. Sebelumnya kita doa dulu ya. Kita berdoa mulai. Lu belum nyampe. Nah, Facebook bener kan early ya. Coba mbaknya buka ini. Buka permintaan saya dulu. Permintaan chat. Oke. Hah? Udah dibagi nomor nih. Nama FB-nya Leli ada. Oh, dia mah ke Erliliana kalau FB-nya Erliliana. Oke lah ya, kita lanjut yuk. Oke, kita buka dulu 122. Jadi kita kemarin sudah belajar nih ya, transaksi ya. Jadi kalau akuntansi itu adalah proses mencatat transaksi dan kegiatan ekonomi, jual beli, kemudian sewa, utang, terus modal, penarikan untuk pemilik perusahaan, itu semua dicatat dalam akuntansi. Nanti endingnya atau akhirnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu laporan yang menggambarkan kondisi keuangan kita. Jadi kayak rangkumannya lah, rangkuman dari transaksi yang kita catat selama 1 tahun itu apa. Isinya apa? Isinya kita tahu berapa utang kita, berapa kas kita berapa, kas yang di perusahaan kita berapa, terus persediaan kita berapa, persediaan barang dagangan kita berapa, terus apa lagi ya, banyak nih, modal kita berapa gitu kan. Itu nanti rangkum di laporan keuangan. Oke, jadi kita lihat dulu halaman 122. Ada bagian bentuk, ada bagian-bagiannya kan. Oh, coba. Oh, salah. Oke. Wait a minute. Oke, yang lain ya. Oke. Udah dikirim. Buka halaman 122 ya semuanya. Jadi pertama kali siklus akuntansi itu kayak gini. Pertama transaksi. Apa transaksi? Kita jual beli, kita utang apa, kita ngasih utang ke orang, itu namanya transaksi sebenarnya. Biasanya ada bukti transaksi, makanya dalam akuntansi itu kita perlu bukti, butuh bond, butuh kwitansi, butuh bukti pembayaran segala macam. Kita butuh untuk apa? Untuk menghindari terjadinya kebohongan atau kecurangan gitu. Kalau di perusahaan besar kan bisa aja dibuat bohong, dibuat curang, karena transaksinya banyak banget, jutaan transaksi dalam 1 bulan misalkan. Bisa kita cek satu-satu, makanya perlu bukti. Nah, terus analisis transaksi. Kita analisis, ini masuknya kayak kemarin analisis nih, misalnya beli barang nih,
beli perlengkapan shampoo gitu kan. Kalau salon kan butuh sampo, butuh minyak rambut gitu kan. Nah itu kan perlengkapan namanya. Kita beli perlengkapan pakai uang cash kita nggak analisis ini berkurang apa ya. Oh mereka berkurang uang cash kita berkurang, bisa nambah apa. Oh yang nambah itu perlengkapan kita nambah karena kita beli. Kita harus analisis itu. Kita jurnal kemarin kita jurnal kan, di debitnya tuh apa, di kreditnya apa. Di debitnya kemarin karena di debit itu apa namanya, debit itu perlengkapannya nambah, berarti di debit itu perlengkapan ya kan, karena perlengkapan nambah. Perlengkapan kan itu harta ya, kemarin kita belajar tentang harta itu kalau di debit dia nambah, perlengkapan harta. Nah hartanya nambah, dia di debit. Terus kalau dia berkurang di kredit, nah di sisi lain ada harta lain juga yang berkurang, apa, cash, uang cashnya berkurang, jadi ditaruh di kredit gitu. Jadi kita bisa nemu di debit apa, di kredit apa. Belum live ya, bayar. Oke, setelah jurnal, nanti kita ajarin lagi yang lain. Oke, ini siklus akuntansi perusahaan jasa halaman 123. Transaksi, pencatatan, jadi dicatat semuanya, terus golongan, digolong ini yang kas. Jadi kan ada dalam satu bulan misalkan ada puluhan transaksi yang menggunakan cash. Jadi kita kelompokin yang kas, yang perlengkapan, yang modal, yang peralatan, yang utang, semuanya dikelompokin. Jadi kita bisa tahu utang kita di akhir periode ada berapa, kas kita di akhir periode ada berapa, di akhir bulan ada berapa kas kita, terus perlengkapan kita di akhir bulan ada berapa. Semua dikelompokkan. Itulah gunanya kelompokkan. Setelah penggolongan dan pengikhtisaran. Ikhtisaran itu membuat, ya nanti kita bahas neraca saldo, mungkin masih asing kali ya, nanti deh kita buat. Jadi dalam proses pengikhtisaran itu artinya dia menindaklanjuti dari akun-akun yang sudah digolongkan. Tadi udah digolongnya akun-akunnya, yang kas, yang peralatan, yang perlengkapan, semua digolongin. Nah setelah itu kita tindaklanjuti melalui pengikhtisaran. Tindaklanjuti kita buat apa namanya, penyesuaian segala macam. Nanti jadinya akhirnya adalah laporan keuangan. Yang tadi saya bilang laporan keuangan itu isinya aja, isinya saldo akhir kas kita berapa, saldo akhir peralatan kita berapa, utang kita berapa. Jadi kita bisa tahu, wah utang kita banyak nih, tahun depan berarti kita fokus di bayar utang. Atau waduh kas kita banyak nih, tahun depan berarti fokus kita di membeli peralatan misalkan gitu. Jadi kita bisa tahu. Oke, lanjut halaman 125. Kwitansi. Nah ini udah tahu ya, kwitansi apa semua ya. Pernah main kwitansi? Ada di sini yang nggak pernah bikin kwitansi, nggak pernah lihat. Kwitansi kertas, jadi ada baca kwitansi. Tapi namanya bukan itu saingan tuh, bukan kwitansi tapi KWI, kwitansi. Kwitansi sebenarnya apa? Dia itu untuk kalau kita ngeluarin uang, kita bisa ketahuan uang kita yang dikeluarin berapa. Jadi kita mau bayar listrik atau bayar untuk beli perlengkapan 500.000, terus pakai kwitansi bukti pembayarannya. Oke, itu ada faktur itu kalau kita jual kredit, jadi kayak motor dijual kredit itu pasti ada fakturnya. Nah kredit di sini bukan cuma kayak motor di kredit terus tiap bulan kita nyicil, itu enggak. Kredit di sini
gitu loh. Kita beli barang dari perusahaan usaha ini ya, toko TV, toko elektronik, kita beli apa namanya, mesin cuci, kita beli laptop, kita beli kulkas, tapi kita bayarnya nanti 2 bulan lagi. Jadi kita ngambil barangnya dulu. Jadi kan utang ya, kita ngutang. Nah itu kita namanya secara kredit. Kredit itu adalah bahasa halus yang ngutang. Kalau kalau apa? Kalau kita beli barang loh, kayaknya kalau bahasanya kredit itu kayak lebih halus, lebih nggak menyakiti hati gitu. Tapi kalau utang kayaknya sangat ya menyayat ya, sangat menyayat hati ya. Makanya ngomongin tadi. Jadi faktur itu bukti transaksi yang dilakukan secara kredit. Gitu. Jadi ngerti ya, kredit ya. Jadi kredit itu nggak cuma motor kredit, enggak. Jadi kredit itu utang. Kita utang barang. Dalam dunia bisnis tuh biasa gitu. Jadi kita beli barang, utang dulu, nanti bayar 2 bulan lagi, 2 bulan lagi gitu. Itu biasa. Bisa ada nota kredit. Nota kredit itu apa? Mungkin gini. Jadi gini. Jadi kan udah ngutang nih segini, dan ternyata kita balikin lagi barangnya, ternyata ada barangnya ada yang jelek, kita kasih ke dia barangnya, otomatis kan utang kita berkurang. Nah kita bikin namanya nota kredit gitu. Misalnya kayak kita, kalau misalnya mereka salah ngitung, tadinya segini kan ternyata kebanyakan, bisa bikin namanya nota kredit. Oke, nggak apa-apa Mbak Merly, gitu ya. Jadi bisa bedain namanya kwitansi, manufaktur, sama nota kredit. Bisa jurnal umum nomor 2 halaman 127. Jurnal umum kayak yang kita kemarin pelajarin. Mungkin kalau kemarin dipelajari lagi bukunya itu, kita bisa tahu yang debit mana, yang kredit mana, itu di jurnal umum. Jadi ada akun-akun nih. Ngerti ya akun itu apa? Jadi akun itu kayak kas, modal, peralatan, utang, terus apa? Bangunan, itu namanya akun. Jadi akun-akun itu adalah yang ada apa? Gimana ya? Oke, yang ada di akuntansi itu namanya akun. Jadi kata-kata dalam jurnal itu namanya akun. Kayak kas, kayak modal, itu namanya akun. Gitu ya. Itu ini jurnal umum. Kita belajar jurnal umum kemarin kan. Nah ini contohnya lagi nih, kasih contoh. Misalnya transaksi penyetoran modal sebesar 8 juta yang dilakukan Rafli sebagai penambahan. Oke, gini, dia bikin modal dulu, dia naruh modal nih, ya kan, 8 juta. Pertama, dia menambah kasnya. Kas dia bertambah karena dia naruh modal. Oke, kas itu kan harta ya, kemarin kita belajar kas itu harta. Ingat kan rumusnya, harta dengan utang tambah modal. Nih, saya sih dulu rumusnya lagi di bawah. Ini rumus penting nih, harus apa? Cuma ini doang kok simpel. Harta kalau di bahasa buku itu aktiva, utang tambah modal. Oke, yang perlu dicatat dulu aja ya. Harta itu apa aja? Harta itu uang misalkan, kas. Kalau kita ngomong uang kas, apalagi peralatan. Ini bisa gini ya.
hapus ya. Oke, kas. Nah, ini ya, kas. Perlengkapan. Waalaikumsalam, ya silakan Mbak Uni gabung. Buka halaman 127. Perlengkapan. Itulah ya perlengkapan ya. Salah mesin. Bisa apa lagi? Peralatan dan lain-lain. Kalian bisa catat di catatan kalian. Jadi harta itu ada kas. Pertama, perlengkapan, peralatan, persediaan, harta, bangunan, harta, kayak rumah atau segala macam. Catat ya. Harta, harta, kas, peralatan, perlengkapan. Ini penting nih. Persediaan, bangunan, lagi ya. Banyak sih. Nah, nanti kita ketemu macam-macamnya. Tanah. Ini deh. Kalau utang apa? Utang lebih jelas kayak. Oh iya, begini. Harta itu piutang namanya. Harta itu piutang. Nanti saya jelasin piutang itu apa. Ada piutang. Piutang itu apa? Utang. Ada utang, ada piutang. Utang itu apa? Ini loh. Jangan nih. Mbak Sri Muji. Saya ke Mbak Sri Muji. Utang barang. Karena saya perusahaan elektronik. Saya bukan. Saya itu punya toko elektronik. Saya ngutang barang dulu ke Mbak Sri. Kulkas, TV gitu kan. Saya ngutang loh. TV 20, kulkas 20, AC 30 misalnya. Saya ngutang dulu kan. Nah, saya nyatatnya namanya utang. Karena saya ngutang. Nah, Mbak Sri Muji nyatanya namanya piutang. Karena dia memberi utang. Namanya piutang. Gitu. Jadi, piutang itu adalah lawannya utang. Ngerti nggak? Kalau Mbak, nih, saya ngutang duit dari Mbak Oni. Saya ngutang 5.000 Taiwan dolar. 5.000 NTD. Saya ngutang. Nah, Mbak Oni itu dia namanya memberi piutang. Jadi kalau Mbak Oni menyatat di perusahaan dia namanya piutang. Kalau saya nyatat namanya utang, karena saya ngutang Mbak Oni. Sedangkan Mbak Oni ngasih uang ke saya namanya piutang. Ngerti nggak maksudnya? Piutang tuh kayak gitu. Coba ngerti nggak? Kalau nggak ngerti boleh tanya lagi. Ngerti ya? Piutang tuh apa ya? Oke, lanjut. Itu harta ya. Ingat, harta itu di debit. Harta itu di debit. Debit. Kemarin ada ya, di buku kemarin ada ya, plus minus kan, debit kredit kan. Ini kredit. Jadi utang dalam model ada ini kredit. Nah ini. Harta itu ada di debit. Harta itu ada di debit. Artinya dia kalau bertambah di debit. Dia kalau bertambah di debit. Tapi sedangkan kalau dia berang, kalau hartanya berkurang, misalkan kasnya berkurang, perlengkapan berkurang, itu dia pindah ke kredit. Gitu. Nah, ini kredit, utang sama modal. Kalau ada tambahan utang baru, itu kita catatnya di kredit. Kalau ada tambahan modal baru, kita nyatetnya di kredit. Oke? Tapi kalau utang udah bayar, otomatis utangnya kurang. Ya kan? Kita nyatanya di debit. Gitu. Pokoknya ini yang saya tulis kredit, debit, itu ketika mereka bertambah. Tapi kalau mereka berkurang, mereka sebaliknya. Ngerti ya? Debit nih harta nih. Kas misalkan. Kas kalau bertambah, di debit dia. Misalkan kita naruh modal. Modal bertambah, di kredit. Ya kan? Karena modal bertambah, kita catat di kredit. Terus karena kita naruh modal berupa uang, kasnya bertambah. Di debit gitu. Jadi pas ada di debit 1, di kredit 1, pas namanya. Tapi ketika kas berkurang, misalnya kita pakai kas buat beli perlengkapan. Perlengkapan apa? Kasnya berkurang. Otomatis kita taruh di kredit. Nih, kasnya di sini. Taruh di kredit nih. Kasnya. Nah,
perlengkapan nambah karena kita beli perlengkapan, otomatis jumlah perlengkapan nambah, kita taruh di debit karena dia nambah gitu. Jadi perlengkapannya di debit, pasnya di kredit, jadi pas ada yang di debit ada yang di kredit gitu. Itu namanya jurnal, semua itu namanya jurnal. Jadi kita menjurnal, memposisikan yang mana yang debit yang mana kredit. Oke. Itu namanya kredit ya, ayat jurnal. Jadi kita balik lagi ke buku tadi, halaman 107. Jadi kan ada kas sama modal rafli ya, kas di debit, modal rafnya di kredit. Itu namanya ayat jurnal. Kita menjurnal. Ayat jurnal itu kata-katanya, kas modal itu. Oke. Nah, proses pencatatan transaksi dalam jurnal disebut penjurnalan. Yang tadi kita buat namanya penjurnalan. Prosedur yang diterapkan untuk jurnal umum sebagai berikut. Pertama, setelah halaman jurnal diberi nomor urut referensi, yaitu masalah teknis saja. Terus ditulis tanggal. Tanggal itu penting, kita bisa tahu nih transaksinya kapan. Itu dibikin keterangan kolom debit sama kolom kredit. Oke. Itu lanjut ke halaman 128. Kadang-kadang ada penjelasan juga, penjelasan singkat, tapi selama saya kerja sebagai akuntan dulu pernah ada namanya keterangan gitu. Jarang sih gitu. Jadi keterangan nih kayak di awal, kayak setoran modal awal kan ada tulisan di awal tuh, setoran modal awal, itu namanya keterangan. Sebenarnya nggak gitu penting, nggak gitu penting ya, saya kadang nggak dibutuhkan, keseringan sih. Kalau referensi digunakan untuk mencatat nomor akun 001, 002, kita belajar nomor bukti transaksi lain juga, nanti kita belajar. Oke ya, arti ya di sini. Oke, lanjut lagi. Nah, nih. Oh, ini ada macam-macam akun nih. Pada tanggal 1 Januari 2005, Susi mendirikan sebuah calon kecantikan bernama Beauty Salon. Adapun bagian akun yang digunakan Beauty Salon bagi berikut. Ingat, Aktiva atau Aktiva? Harta ya. Jadi jangan bingung kalau Aktiva apa artinya, harta artinya apa? Atau aset. Itu utang sama modal. Di nomor urutin tuh, di kas, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan itu diurutin. Karena Aktiva satu namanya. Aktiva itu nomor 1. Jadi kalau kita tulis kas berarti 1.1. Perlengkapan salon 1.2. Peralatan salon itu 1.3. Terus akumulasi penyusutan itu 1.4. Akumulasi penyusutan itu nanti kita belajar. Kayak jangan terlalu bingung. Nanti kita belajar akumulasi penyusutan. Peralatan perlengkapan kan tahu ya bedanya apa. Peralatan tuh kayak mesin, alat gitu, alat mesin. Kalau di salon tuh kayak mesin keribat, dryer, terus bangku, meja, cermin, peralatan. Tapi perlengkapan kayak sampo, minyak rambut, itu perlengkapan. Tuh, ini bisa bedakan perlengkapan sama peralatan. Utang itu nomor 2. Jadi kalau ada banyak macamnya utang itu terus 21, 22, 23, 24. Utang dagang itu 21, utang bank itu 22, utang gaji 3, utang modal 24. Utang bunga 24. Utang dagang tuh ya kalau kita dagang, gitu kan. Terus kita utang barang dagangan, kita utang dagang. Utang bank itu kalau kita pinjam duit ke bank, utang bank. Utang gaji itu kalau kita punya karyawan, terus kita belum bayar, itu namanya utang gaji. Terus utang bunga kalau kita pinjam duit ke bank, terus ada bunganya, utang bunga. Terus lagi namanya modal. Modal itu modal Susi, modal pribadi dia. Terus ada privat. Ingat di privat itu apa? Privat itu apa? Ingat ya? Catat nih ya, privat itu adalah pengambilan uang
perusahaan untuk keperluan pribadi milik gitu. Privat tuh, ingat-ingat, pokoknya ingat-ingat. Pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik. Ini mengurangi modal dan jika punya modal terus kita ambil privat, modal kita berkurang. Oke, bisa dimengerti? Jangan beban malah rugi. Itu beban gaji. Ingat ya kemarin beban apa beban? Beban itu nomor 5 ya. Sama nomor 5. Beban itu adalah pertama biaya, kayak beban gaji, kayak beban listrik, biaya yang harus dibayar. Beban itu ada dua pengertian, biaya yang harus dibayar. Kayak beban listrik, beban gaji kan harus dibayar kan. Beban sewa, misalnya nyewa restoran, nyewa salon, ya kita bikin salon, terus tempatnya di pinggir jalan itu kan, nyewa tempat kita, itu biaya namanya, biaya yang harus dibayar. Kedua, itu juga berarti beban itu yang sudah terpakai, barang yang sudah terpakai. Beban nih, kadang sih barang deh, harta yang sudah terpakai, harta. Misalkan apa? Jadi ada dua pengertian beban. Yang kedua nih, beban adalah harta yang sudah terpakai. Misalnya gini, jadi kita punya perlengkapan nih, perlengkapan di awal bulan itu kita punya 500.000, nilainya 5.000 perlengkapan kita. Nanti di akhir bulan perlengkapan kita tinggal 200.000, berarti yang terpakai adalah 300.000 kan. Jadi yang terpakai adalah 300.000, makanya ada namanya beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu adalah beban yang sudah terpakai. Jadi apa ya, perlengkapan yang sudah terpakai. Beban perlengkapan adalah perlengkapan yang sudah terpakai. Jadi kita bisa tahu nih perlengkapan kita berkurang berapa. Gak ada suaranya? Masa sih? Yang lain ada suaranya nggak? Yang lain ada suaranya? Waduh, maaf ya, bentar ya, saya lagi. Bentar ya. Bentar ya, tunggu saya. Bentar ya, ini saya harus ada yang harus dihubungi dulu, bentar. Bentar ya.
lanjut lagi. Nah ini kita lihat. Nah, tadi beban itu dengan ria. Sekarang pendapatan tuh, oh iya, beban tuh di debit, pendapatan itu di kredit. Saya catat lagi deh. Beban, debit beban. Tapi itu nomor referensi, itu cuma nomor doang. Itu nggak begitu penting. Beban itu di debit, kalau bertambah ya. Pendapatan itu debit. Tapi itu namanya nomor referensi. Oke. Nomor referensi itu kayak tadi, kas atau itu. Kita bisa lihat akun neraca tuh namanya. Kita bisa lihat di halaman 128. Ref itu yaitu referensinya. Titik 1 itu kas. Modal susi itu titik 3.1 itu ref namanya, referensi. Oke. Kemudian kita lihat transaksi A. Susi pada tanggal 1 Januari 2006 menyetorkan uang tunai sebanyak 7.500.000 ke perusahaannya sebagai modal awal. Dari transaksi ini, pada akun Aktiva, kas bertambah 7.500, sehingga debit itu 7.500 dan modalnya di kredit sebesar 7.500. Itu artinya ini kan kita udah bahas. Kemudian transaksi B. Transaksi B pada tanggal 2 Januari 2006 dibayar sewa ruangan untuk bulan Januari 2006 sebesar 300.000. Untuk transaksi ini dibuatkan jurnal BJ02 nih. Kita bisa lihat nih. Nah, kan beban sewa ya. Tapi ingat kan, beban itu yang harus dibayar. Karena kita bayar sewa, beban sewa. Beban itu, tadi saya bilang beban itu di mana? Beban itu di debit. Kalau bertambah aja di debit. Terus beban sewa di debit sebesar 300.000 rupiah. Ingat, beban sewa. Kenapa namanya beban sewa? Ya karena dia bayar sewa untuk tempat. Sedangkan beban itu adalah yang harus dibayar, biaya yang harus dibayar. Jadi namanya beban sewa. Oke, udah beban sewa. Terus karena dibayar secara tunai pakai uang kas, kasnya berkurang. Kas berkurang di mana? Di kredit. Karena kas itu harta kalau berkurang di mana? Di kredit. Jadi di debitnya kita catat beban sewa, di kreditnya kita catat kas. Bisa ngerti gak nih? Jadi tuh kas itu, jadi yang di debit itu ditaruh di agak ke kiri, yang kredit itu ditaruh di yang agak ke kanan gitu. Jadi ada jedanya gitu. Gitu ya. Jadi di apa ya, beban sewanya debit dari ke kiri kredit. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang mau tanya nggak? Yang lain ada? Masih bingung nggak tentang debit kredit? Siapa ya? Oke, ada ya. Lanjut ya.
transaksi B udah, tapi sekarang transaksi C. Transaksi C, terus pada tanggal 5 Januari 2026, beli secara tunai peralatan salon seharga 2.250.000. Oke, peralatan itu pasti harta ya. Harta kalau bertambah di mana? Di kredit, di debit. Harta kalau bertambah di debit. Ingat, dibayarnya secara tunai. Oke, pertama peralatan bertambah kan di debit. Kita catat 2.250. Terus kemudian di kreditnya apa? Kredit itu kas. Kenapa kasnya berkurang sebesar 2.250.000? Jadi belinya secara tunai. Kalau dia ngutang, kalau dia bisa kredit, maka di kreditnya itu adalah utang, bukan kas. Gitu. Itu bedanya, gampang cara bedanya. Oke, ngerti kan? Gampang nih. Transaksi D. Dibeli perlengkapan salon secara kredit 450.000. Nah, secara kredit tadi secara tunai, secara kredit. Perlengkapan salon itu apa sih? Harta kan? Perlengkapan besar 450.000. Sedangkan di kreditnya apa? Karena dibelinya secara utang. Utang itu di kredit. Kalau bertambah, maka kita utang di kredit besar 150.000. Nah, ini gampang kan? Cuma tinggal nambahin utang, karena utang itu dia di kredit kalau bertambah. Transaksi E sekarang. Pada tanggal 8 Januari dibayar biaya pemasangan iklan mini harian Suara Karya untuk sebesar 112.500. Transaksi ini dimasukkan dalam beban lain-lain. Ingat ya, beban itu biaya yang dikeluarkan. Biaya untuk iklan ya beban lain-lain. Di sini masuknya ke beban lain-lain. Beban lain-lain bertambah sehingga harus didebit sebesar 112.500. Sedangkan uang kas berkurang karena ya dia dibayar secara tunai, dibayar kan, jadi pakai uang kas berkurang gitu. Jadi beban lain-lain ya sebenarnya ada sih, namanya beban iklan, tapi biasanya itu namanya beban iklan biasanya kalau di akuntansi namanya beban iklan, tapi di sini dia nyetor beban lain-lain, nggak apa juga, sama-sama dibayar tunai secara kas. Nah ini apa ya, transaksi F. Diterima uang kas sebanyak 750.000 dari hasil penjualan jasa salon setengah bulan pertama. Ingat ya, 750 itu namanya uang pendapatan karena dia mendapatkan uang hasil penjualan dia, hasil jerih payahnya ya. Itu namanya pendapatan. Bayar 750.000, kasnya nambah 750.000, debit karena bertambah, terus pendapatan juga nambah dari kredit. Ingat, pendapatan di kredit, beban di debit. Jadi beban di debit, pendapatan di kredit. Nah ini kas di debit karena bertambah, pendapatan jasa salon di kredit juga pendapatan bertambah. Ngerti nggak nih transaksi F? Cuma kas sama pendapatan. Oke, ngerti ya pendapatan jasa kayak begitu? Nggak ngerti. Maaf, masih baru lihat. Pada ngerti nggak nih? Nggak ngerti apa nih, baru live nih. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Jadi coba saya ulang lagi ya.
transaksi F, kasnya bertambah karena dia pendapatan. Misalnya gini, ada orang nih habis nyalon kan, kita kan salon nih, kita buka salon, ada orang nyalon ke kita, bayar 300.000 upah salon. Nah, itu masuknya ke dalam pendapatan. Jadi pendapatan kan kalau bertambah, pendapatan di kredit, ya kan? Pendapatan kalau bertambah di kredit. Terus, nah pendapatan itu dibayar pakai uang cash. Jadi cashnya itu bertambah juga. Cash itu kan bertambah di debit. Jadi pas di debit itu cash, di kreditnya itu adalah pendapatan. Bahwa ini nggak ngerti yang mana? Enggak ya, ngerti ya. Jadi pendapatan ya. Pendapatan sama cash. Oke. Terus transaksi yang G. Ini semua ikutin nih, halaman 131. Transaksi G. Gaji karyawan dibayar pada tanggal 16 Januari sebesar 150.000. Murah amat. Bayar gaji oleh perusahaan akan menambah beban gaji. Ingat, beban gaji. Karena kita harus membayar orang, biaya harus dikeluarkan untuk membayar orang, beban gaji. Beban kalau bertambah di debit. Ingat catat benar catat deh. Beban bertambah di kredit, di debit. Beban bertambah di debit. Ingat ya, beban bertambah di debit. Kalau pendapatan itu bertambah di kredit. Catat nih, beban bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Oke, nah ini yang transaksi G ini yaitu 150.000 bayar gaji orang. Bayar gaji, kita tulis beban gajinya nambah 150.000. Terus karena bayar pakai cash, cashnya berkurang. Bisa 150.000. Oke, gampang kan? Kita bisa melanjut ke transaksi H. Pada tanggal 20 Januari diterima kredit usaha kecil dari bank. Jadi kita ngutang ke bank. Jadi orang ke bank sebesar 7.500.000, ya kan? Kalau kita ngutang, pas kita nambah kan, uang tunai kita nambah, kita ngutang di bank, uang tunai kita nambah. Terus di sini kan di debitnya itu kas kita nambah, di debit kas. Di kreditnya apa? Di kreditnya itu adalah utang bank. Karena utang itu di kredit. Utang itu kalau kita kredit bank. Debit sama kredit. Ingat, harus ada selalu debit sama kredit. Harus ada selalu. Udah, itu gampang kan? Utang bank. Terus transaksi L. Transaksi ini. Dibeli peralatan salon secara tunai harga 5.250.000. Nah, ingat, peralatan salon secara tunai. Kita beli peralatan nambah, ya kan? Peralatan nambah. Terus karena kita bayar secara tunai, maka kas kita berkurang. Nah, ini di debitnya itu peralatan salon, di kreditnya itu kasnya. Ngerti nggak? Oke, udah. Lanjut lagi. Iya, di transaksi J. J itu adalah, nah ini yang saya bilang private. Bahasa Inggrisnya private. Inggrisnya private. Kita ngomong private. Nah, private itu adalah pengambilan uang pribadi, uang perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik. Pada tanggal 25 Januari, Susi mengambil uang sebanyak 300.000 untuk keperluan pribadinya. Ini namanya private. Private itu dia di debit. Terus kasnya di kredit. Kenapa? Karena kasnya
kurang, Riva-nya di debit, kasnya di kredit, besar 300.000. Ini Riva ada yang bertanya, Riva di debit, ingat. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, oke. Jika sekarang kita masuk ke K. Ini pendapatan lagi, dia nerima uang kas sebanyak 1.250.000. Dia pendapatan, sama kayak akun yang sebelumnya, pendapatan. Kas pendapatan, kas debit, pendapatan di kredit. Transaksi L sekarang. Nah ini, dibayar gaji, nah sama nih, gaji untuk setengah bulan terakhir 150.000. Oke, sama kayak di atas, beban gaji sama kas, beban gajinya debit, kasnya di kredit. Udah kelar dalam 1 bulan sudah kan. Nah ini rangkumannya, rangkumannya halaman 134 itu ini ya, debit kreditnya A B C D E F, ini kayak ini, ada tanggalnya 16, 20, 23, 25, 21, beban gaji, kita bisa lihat kan. Nah selanjutnya adalah selanjutnya nomor hitam nih. Jadi itu ringkasan itu ada halaman 133 sama 134, ada yang banyak itu loh ringkasan. Ini ringkasan jurnalnya tuh, biar gampang. Saya mau tanya lagi, kalau nggak bisa tanya aja ya, misalnya kalau udah nggak bisa di sini kan depannya makin bingung. Oke, nggak ada ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Nggak ada yang ditanyakan. Oke, dan kita masuk ke pemindah bukuan. Oke, bisa lihat 135 itu ini ya, robot banget ya. Apaan tuh? Ini aja langsung ke 136. Jadi kita semua kelompokin kas sama kas semuanya, perlengkapan semuanya, peralatan semuanya, utang semuanya, uang. Jadi kita kelompokin semuanya yang di atas itu. Jadi kan tadi ada berapa akun kas tuh di atas, ada 3, 4, 5, 6, 7. Susah. Loh, sepedanya mana? Oke, sekolah. Oke, jadi ada banyak akun kas tadi kan di atas kan. Nah, ini rekaman ini. Kita tulis pertama kali adalah setoran awal 7.500.000. Terus dipakai buat bayar sewa kantor 300.000. Kan jadi berkurang tuh. Tadinya di debit 7.500.000, sekarang berkurang jadi 7.200.000. Karena harus bayar sewa kantor 300.000. Nah setelah itu
sekalian beli peralatan ya berkurang juga uangnya gitu. Jadi tinggal 4.150.000 ya kan, beli peralatan kantor 2.250.000, kemudian bayar iklan sebesar 4.837.000, sebesar 112.500. Sisanya, sisa uangnya itu 4.837.500 sisanya tuh dari transaksi tanggal 8. Terus kita urutin sampai transaksi tanggal 31 Januari di kredit terlihat 150.000. Oke, 8 juta 362.500 itu saldo akhirnya gitu. Jadi kita gunain ini namanya memposting bukan memposting, ini pemindah bukuan, posting juga sih memposting namanya saya memposting. Jadi kas semua tuh, akun yang ada bacaan kas semua tadi di atas yang kita buat itu kita satuin di sini, debit kreditnya kita satuin, kita kasih lihat saldonya. Oke, ngerti nggak sih? Gampang nih, tinggal disatuin doang gitu saldonya gitu. Di saldo akhirnya sebesar 8.362.000. Jadi kita menggunakan ini untuk mencari saldonya sebesar berapa. Gunanya itu. Terus perlengkapan salon. Nah, kan ada nama akun tuh, perlengkapan salon. Di atas cuma ada satu doang, tanggal 7 tuh, pembelian perlengkapan salon. Besar 450.000. Ya udah itu aja berarti, yang lain. Berarti saldonya besar 450.000 di debit. Itu penting loh. Di debit atau di kredit itu jadi penting. Kita harus tahu. Nah, terus ada peralatan salon. Nah, peralatan salon itu dia cuma 2 kali. Dari tanggal 5 sampai tanggal 23. Debit sebesar 2.250.000 sama 7 juta ini seharga 2.250.000 sama 5.250.000. Totalnya itu sebesar 7.500.000 totalnya. Sama kayak utang dagang, utang bank, itu sama. Jadi semua yang akunnya sama masukin. Kalau utang dagang cuma ada satu, berarti ya satu aja. Utang bank cuma ada satu, ya satu aja. Modal cuma ada satu aja. Privat cuma ada satu aja. Pendapatan jasa ada 2 nih, kita masukin dua-duanya. Beban gaji 2, kita masukin dua-duanya. Beban ada 1, ya kita tulis 1 doang. Beban lain ada 1, ya 1 doang. Oke. Itu namanya posting atau pemindah bukuan. Bingung gak sih? Bingung gak? Tanya aja kalau bingung. Soalnya kalau udah kayak bingung sampai sana makin kacau nanti. Ngerti tapi ya semuanya.
ini namanya neraca saldo. Nah, ini neraca saldo tuh cuma diurutin doang. Nah, tadi kan kita belajar merakun kan. 11, 12, 13, 21, 22, 21, 22, 31, 32, 42, 51, 53, 59. Itu diurutin. Dari atas ke bawah itu diurutin. Kasnya berapa? Pendapatan perlengkapannya berapa? Peratannya berapa? Nah, intinya sih urutannya itu gini. Harta itu nomor 1. Utang itu nomor 2. Modal itu nomor 3. Pendapatan itu nomor 4. Beban itu nomor 5. Itu urutannya kayak gitu. Harta nomor 1, nomor 2 nya utang, nomor 3 nya modal, nomor 4 pendapatan, nomor 5 beban. Dan kita masukin juga nilai saldo akhirnya tadi kita buat. Saldo akhirnya berapa kita masukin. Nah, hasilnya harus sama. Debit kredit itu harus balance. Itu yang susah tuh, balance. Kadang-kadang kita suka buat tapi nggak balance, itu apa? Lebih pusing ya. Saya berapa kali belajar akuntansi itu juga gitu. Nggak balance akhirnya pusing. Tapi ternyata ada yang salah transaksinya. Lebih dicek ulang, ternyata baru bisa balance. Bisa sama debitnya segini, 17.325.000. Kredit juga sama, 17.325.000. Aduh, udah masuk penyesuaian belum? Waduh, sudah, oke. Jadi tanyakan kayaknya kita sampai sini dulu ya. Soalnya selanjutnya itu adalah jurnal penyesuaian. Itu agak susah dipahami. Bukan agak susah ya, tapi malah pusing. Kita sampai sini dulu, pelajaran lagi di rumah yang udah ada, yang udah dipelajarin. Jurnal penyesuaian itu agak panjang, harus memakan waktu agak lama. Kalau dipotong setengah-setengah malah nanti nggak. Oke, ada yang bertanyakan dulu sampai sini? Kita sampai sini dulu kayaknya kelasnya. Oh iya, pada datang nggak TTMT hari Minggu ya? Gue di KDI. Ini kita belajar sampai neraca saldo dulu ya. Neraca saldo. Iya, referensi itu nomor. Jadi ke nomor urutnya itu. Tadi kan kita udah belajar di dalam referensi ya. Referensi itu ada di halaman. Bentar. Nah ini 128 nomor referensi itu. 11, 12, 13 gitu kan. Sama 129. 128 akhir sama 129 awal. Kita bicara tentang referensi. Jadi kita nomor urut kayak gitu. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi dulu? Kalau enggak kita selesaikan pertemuan kali. Jangan lupa untuk PTM. Udah nggak sih? Itu nggak terima ada ya? Ada ya, mbak semua ya? Oke. Minggu ya hadir ya semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Oh, nggak bisa hadir ya, nggak apa-apa. Kita nanti terusin apa sih di besok di pembelajaran PTM. Oke, kita tutup dulu dengan mengatakan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.